Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum kita muliakan Nabi, Nabi telah mulia, dimuliakan oleh yang maha mulia. Jauh sebelum kita mengagungkan Nabi, Nabi telah diagungkan oleh yang maha agung. Jauh sebelum kita besarkan nama Nabi, Nabi telah dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan yang dimiliki oleh Nabi tiada daya, kebesaran yang dimiliki oleh Nabi tiada daya, keagungan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi tiada daya. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita buktikan bahwasanya di dalam Al-Qur'anul Karim yang selalu kita baca, yang selalu kita imani, dalam Al-Qur'an tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil saudara Nabi dengan panggilannya saja. Kita bisa ambil contoh, ya Daud alaihi salam, ya Sulaiman, ya Yahya, ya Zakaria, ya Musa, ya Isa. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita dengan julukan ya Muhammad? Tidak, saudara. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita dengan panggilan yang mulia, dengan panggilan yang agung. Ya ayyuhan nabi kulli azwajik, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhal muzammil. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan nama Nabi kita tanpa kita mengagungkan Nabi telah agung, saudara. Tanpa kita muliakan Nabi telah mulia. Jadi saudara, saya katakan kepada kalian, ingat, kita lihat juga, kita mengetahui bukan saja Nabi yang diagungkan oleh Allah, bukan saja Nabi yang dibesarkan oleh Allah, bukan saja Nabi yang dapat kemuliaan dari Allah, tapi orang yang dia mencintai hari kelahiran Nabi mendapatkan daripada kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Saudara, kita tahu dalam Al-Quranul Karim juz 30 ada surah yang bernama Abu Lahab, surah Al-Lahab. Dalam surah tersebut menjelaskan bagaimana azabnya daripada Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah daripada pamannya baginda Nabi besar Muhammad. Abu Lahab diazab oleh Allah, saudara. Abu Lahab dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena mengganggu daripada Nabi, membenci daripada Nabi, menghinakan nama Nabi, merendahkan nama Nabi. Ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi, ketika Nabi diangkat menjadi Rasul, maka di saat tersebut Abu Lahab mengganggu dan mencaci maki daripada nama Nabi, saudara. Tapi ketika dia di neraka, saudara, ketika Abu Lahab diazab oleh Allah, setiap hari Senin, setiap kulla yaumil itsnain, setiap hari Senin Abu Lahab mendapatkan daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Abu Lahab tidak diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap yaumul itsnain. Dan Abu Lahab mampu meminum air susu yang segar daripada jari jemarinya, saudara. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika Nabi dilahirkan, seorang budak yang bernama Thuwaibah datang kepada Abu Lahab. Ya Abu Lahab, sesungguhnya aku datang membawa kabar gembira, engkau telah memiliki keponakan baru yang bernama Muhammad ibn Abdullah. Karena rasa bahagia, karena rasa senang dengan hari lahirnya Muhammad ibn Abdullah, Abu Lahab merasa bahagia, Abu Lahab merasa senang. Dengan rasa senang tersebut, dengan rasa bahagia tersebut, dia bebaskan yang namanya Thuwaibah dari perbudakan. Karena wasilah tersebut menjadikan suatu perkara, dia dibebaskan azab oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin, saudara. Bayangkan seorang kafir yang dilaknat oleh Allah, ketika dia senang dengan hari lahirnya Nabi, senang dengan Nabi, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam katanya, ada seorang ulama katanya, dia mengatakan, berkata dengan mulut busuknya, dia mengatakan dengan mulut kotornya, hari lahir Nabi biasa aja, gak usah dibesar-besarkan. Hari lahir Nabi itu biasa aja, gak usah dibesar-besarkan. Kalau muka Nabi bercahaya sampai ke langit, sudah ketahuan tuh sama pasukan Abraha duluan, sudah mau dibunuh nanti sama pasukan Abraha. Nabi itu lahir biasa aja.
Nabi itu saudara dikatakan sama ulama bangsa tersebut bahwasanya Nabi setiap waktu kecilnya itu kotor, waktu Nabi kecil itu dekil, waktu Nabi kecil itu kotor, dekil, dan suka mencuri daripada buah jambu. Saudara, ini gobloknya itu kelihatan. Saudara, mana ada di Mekah buah jambu? Saudara, ngomong pakai comor yang kotor. Saudara, ingat saya katakan kepada kalian, saya ingin mengisahkan sesuatu kisah kepada kalian bahwasanya di zaman dahulu ada seorang Mongol. Seorang Mongol ini saudara, dia beragamakan Islam. Tak lama dia murtad dari agama Islam, dia keluar dari agama Islam. Saudara, ketika dia keluar dari agama Islam, dia masuk ke dalam agama Nasrani. Dia masuk ke dalam agama Nasrani. Saudara, tak lama dia di agama Nasrani. Saudara, diangkat jabatannya menjadi seorang pendeta di agama Nasrani. Ketika dia menjadi seorang pendeta, saudara, dia ajak saudara dia ajak keluarga dia ajak kerabat dia, seluruh orang Mongol diajak. Saudara, berjumlahkan 40.000 orang. Diajak berkumpul dalam suatu gereja, diajak berkumpul dalam suatu tempat yang mana pada perkumpulan tersebut menginginkan 40.000 orang Mongol itu beriman masuk ke dalam agama Nasrani. Saudara, ketika dalam pembaiatannya, ketika dalam pembaptisannya, ini pendeta saudara, dia menyelipkan perkataan merendahkan nama Nabi. Dia selipkan perkataan-perkataan menghinakan nama Nabi. Dia selipkan perkataan-perkataan yang mencaci maki, merendahkan daripada keagungan Nabi. Saudara, ketika dia menyampaikan perkara-perkara tersebut, saudara, ada seekor anjing yang mana anjing tersebut dalam keadaan terikat. Saudara, dalam keadaan terikat, ketika mendengar nama Nabi dihina, ketika mendengar nama Nabi dicela, ini anjing saudara menggigit daripada ikatan tersebut, lari kepada pendeta seraya mencakar, mencabik-cabik daripada muka pendeta tersebut. Orang-orang berkata, ini ulah anda gara-gara anda hina nama Nabi, ini ulah anda gara-gara anda rendahkan nama Nabi, ini ulah anda gara-gara anda rendahkan daripada derajat Nabi. Seorang anjing pun tak rela nama Nabi Muhammad dihina. Seorang anjing pun tak rela nama Nabi Muhammad dicela. Apa kata pendeta tersebut? Saudara, ini anjing-anjing gila. Kalau saya angkat tangan dikira mau gabung dia, akhirnya dia cabik-cabik muka saya duluan. Ini anjing-anjing gila ya, bukan karena Muhammad. Akhirnya saudara, ini anjing diikat lagi dengan ikatan yang lebih keras. Ini anjing diikat dengan ikatan yang lebih keras. Saudara, dengan muka yang berlumur darah. Saudara, ini pendeta tetap melanjutkan daripada tausiah agamanya, ingin membaptis dan membayar daripada 40.000 orang tersebut. Saudara, dan tetap saja dalam penyampaiannya keluar daripada perkataan-perkataan merendahkan nama Nabi, keluar daripada perkataan-perkataan menistakan nama Nabi. Saudara, tak lama dari situ Allah mengagungkan nabinya, Allah mengagungkan, memuliakan nabinya. Saudara, tak lama dari situ seekor anjing tadi yang dalam keadaan terikatan keras, dia melepaskan ikatannya, menggigit daripada talinya, lari kepada pendeta tersebut dan mencekek, menggigit daripada leher pendeta tersebut sehingga kepala dengan badan terputus, meninggal di dunia itu tempat. Saudara, meninggal di tempat itu pendeta. Saudara, 40.000 orang Mongol yang menyaksikan seraya mengucapkan kalimat syahadat beriman kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.